الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وجاهد حق جهاده في سبيله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang Jumat, wafaqani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kita, hidayah dan taufik kepada kita, nikmat sehat wal afiah, panjang umur sehingga kita bisa hadir memenuhi salah satu kewajiban suci dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Huda yang kita cintai dan kita banggakan. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada habibana qudwatuna uswatuna, baginda Nabi agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada pengikutnya dan termasuk kita yang sedang belajar mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk
menapak tilasi mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mulai di lingkungan kita sampai kita ke seluruh alam. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kata ahli tafsir di sini bukan kata antum. Kalau antum berarti hanya sahabat saja yang dikatakan umat yang terbaik, tapi di sini dikatakan kuntum, artinya dari mulai sahabat sampai ila yaumil qiyamah yang melaksanakan tugas, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Kita dilahirkan ukhrijat linnas untuk ta'muruna bil ma'ruf, menyebarkan, menyampaikan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Linnas, untuk seluruh manusia, bukan manusia di Cipete Selatan saja, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, bukan, tapi seluruh manusia. Al-Imam Ghazali mengatakan, apabila ada di penjuru negeri sana ada orang yang belum bisa melaksanakan toharah, bersuci, berwudu, sholat, ibadah-ibadah, dan kita tidak berusaha untuk datangi mereka, dan tidak ada usaha untuk musyawarah mengutus orang yang ahli agama kepada mereka untuk mendakwahkan mereka, mengajari mereka, maka seluruh manusia berdosa karena tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk menyampaikan agama ke seluruh alam. Bahkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap hari ingin akan menurunkan azab. Bahkan suatu saat Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, timpakan azab kepada satu negeri itu. Maka Jibril mendatangi negeri itu, dan ada orang-orang yang saleh, orang ahli ibadah sedang qiyamul lail, membaca Al-Quran, memohon ampun kepada Allah. Kemudian Jibril menghadap Allah, ya Allah, apakah engkau akan menimpakan negeri itu padahal masih ada orang yang saleh? Maka Allah firmankan, mulai azab timpakan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena keningnya tidak pernah berkerut memikirkan tetangganya yang belum taat, yang belum sholat, yang belum sholat berjamaah di masjid. Dia tidak pernah risau, pernah ada usaha untuk mendakwahi atau mengajak, mengingatkan mereka untuk taat kepada Allah, untuk takut kepada Allah. Maka timpakan azab dari orang soleh tersebut. Jadi jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah kita meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini uryanun, al-imanu uryan, iman itu masih telanjang, walibasut taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Dan iman akan kuat, akan kokoh, akan bertambah, yazdadi bitta'ah, yazdadi bittaqwa au ta'ah, wa yankusu bil ma'siyah. Iman akan kuat, akan kokoh kalau kita taat kepada Allah, dan iman akan rusak, akan lemah, bahkan akan keluar dari hati kita kalau kita melakukan dosa-dosa. Maka hadirin yang mulia, pada kesempatan ini khatib membawa tema menggapai kemuliaan dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, yang mutakamil, syamil, mutakamil. Maka dalam ajaran Islam ada tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang muasyarah dan akhlak. Maka hadirin yang mulia, pada kesempatan ini akhlak menjadi tema pada khutbah Jumat saat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, qad di sini tahqiq untuk menguatkan, menegaskan. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasul uswatun hasanah, sungguh telah ada uswah, contoh yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah gambaran Nabi, berpakaian Nabi, penampilan Nabi. Ada sirah kehidupan Nabi yang perlu kita contoh, dan ada sarirah pikir Nabi, risau Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah lengkap uswah, qudwah, contoh dalam diri Nabi. Tinggal kita membaca, tinggal kita mengkaji, tinggal kita mengikuti majelis-majelis taklim wa taklum tentang kehidupan Nabi, tentang pribadi-pribadi Nabi. Kita perlu belajar, dan waktu kita harus kita luangkan untuk perkara ini. Al-Imam Ghazali mengatakan, hari mulia, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Tentang akidah, akidah ada 3, ada akidah sahihah, ada akidah qabihah, ada akidah mukhtalithani. Akidah sahih ada akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan akidah yang qabihah, akidah yang buruk yang bersumber daripada ghairul Quran wa Sunnah. Dan akidah mukhtalithani adalah akidah yang dicampur aduk antara sahihah dan qabihah. Banyak hari ini paranormal, orang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang berkedokan Islam padahal dia adalah paranormal dan dukun. Ini adalah merupakan mukhtalithani, mencampur adukan antara al-qabihah dan as-sahihah. Kalau dukun paranormal sudah jelas dia menggunakan akidah qabihah. Ini lengkap dalam diri Rasul. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sungguh telah ada pada Nabi contoh yang baik, liman kana, bagi siapa? Bagi orang yang menghendaki yarjullah wal yaumal akhir, bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, yaitu dengan cara mengingat, banyak mengingat Allah, banyak daripada zikrullah, banyak mengkaji daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, Al-Imam Ghazali mengatakan, apa itu akhlak? Akhlak adalah bentuk jama dari kata khuluq. Khuluq adalah mufrad atau tunggal. Akhlak adalah sifat. Namanya sifat itu, Pak, seperti rasa asin dalam garam, rasa manis dalam gula. Jadi dia sudah mendarah daging. Sifat yang tertanam dalam jiwa, dan dari padanya itu keluar daripada perbuatan-perbuatan tanpa adanya pemikiran. Jadi secara spontanitas maka dia keluar sifat itu. Contoh, kita ini sudah dibiasakan kalau masuk masjid itu baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Keluar juga doa. Masuk rumah salam, baca doa. Karena kalau kita masuk ke rumah tanpa doa, tanpa salam, setan ikut dari golongan jin masuk ke dalam. Kita makan, kita minum ikut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan seperti itu. Bahkan kita tidur pun dia mabit ikut sama kita. Nauzubillahi min dzalik, kalau kita melakukan sesuatu yang lain dia ikut juga. Maka perlu doa-doa. Nah, seperti itu. Ketika kita masuk masjid, masuk rumah, doa, maka ini dibiasakan sejak kecil, dibiasakan setiap hari. Ini akan jadi mendarah daging. Maka ketika kita masuk masjid, suatu saat pasti kita baca doa, karena terbiasa. Itulah akhlak. Makanya anak kecil kita dibiasakan dengan doa-doa. Itu doa-doa masnunah. Kita sedang berjalan, kemudian kaki kita kesandung, jetruk. Maka apa yang keluar dari lisan kita? Kalau lisan kita mengatakan, aduh, apalagi ibu-ibu suka istilahnya mengatakan hal yang buruk. Nah ini, Pak,
Kalau kita mengatakan astagfirullahaladzim atau Allah, maka ini adalah kebiasaan yang baik. Terbiasa kita mengucapkan itu, maka itu merupakan doa dan pahala buat kita. Itulah akhlak. Muncul seketika secara spontanitas. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak dibagi dua, akhlakul karimah dan mazmumah. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasanya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan taat lahir. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sendiri dipuji oleh Allah tentang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh wahai engkau Muhammad, engkau memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Puji qadim ala makhluk, puji Allah kepada makhluknya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disebut dengan akhlak lahir? Yaitu akhlak yang terpuji, yang dilakukan, kemudian dikerjakan dan terbiasa, dan maka akan menjauh akhlak-akhlak yang buruk, yaitu sifat taubat dan sifat pemaaf. Kaum muslimin rahimakumullah, apa itu taubah? Taubat adalah ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita niat syurutut taubah, niat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, dan kita menyesali perbuatan kita. Dan yang ketiga, kita memperbanyak daripada amal soleh, amal perbuatan yang baik sebagai bentuk kafarah untuk mengganti, menghapus kesalahan kita. Ini dosa yang berkaitan dengan haqqullah, dosa yang berkaitan dengan Allah. Maka jangan berkaitan dengan manusia, hakul adami. Maka ditambah satu, yaitu kita meminta maaf kepada orang tersebut. Sebutkan kesalahan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah tidak sekurangnya 100 kali bertaubat kepada Allah dalam setiap hari. Bahkan Rasulullah memiliki sifat sebagaimana manusia itu adalah asyraful makhluqat. Kata masyayikh dikatakan asyraful makhluqat adalah manusia yang paling mulia. Bagaimana Allah punya sifat pemaaf, kita pun harus punya sifat pemaaf. Bagaimana kaum muslimin rahimakumullah, Allah senantiasa mengajarkan kepada Rasulullah untuk senantiasa memaafkan. Dan Rasulullah sendiri ketika qiyamul lail meminta kepada Allah agar umatnya dimaafkan atas kesalahannya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum wa antal azizul hakim. Sesungguhnya jika engkau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya jika engkau mengazab mereka ya Allah, mereka itu hambamu. Wa in taghfir lakum, jika engkau mengampuni mereka wa antal azizul hakim, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah hadirin yang mulia, Allah punya sifat pemaaf, Rasulullah punya sifat pemaaf, al-afu ar-rifku, senantiasa memaafkan orang lain. Bahkan dalam satu doa hadirin yang mulia, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika kita tahiyat akhir setelah doa perlindungan daripada fitnah dunia, fitnah daripada harta, fitnah dajjal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka hendaklah kita memohon ampun kepada Allah atas dosa kita dengan kita membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya kami ya Allah memiliki dosa yang banyak, zulman katsira, kezaliman yang kami lakukan. Banyak hak-hak engkau ya Allah yang belum kami tunaikan. Banyak hak-hak daripada manusia yang belum kami tunaikan. Kami mohon ampun ya Allah, zulman katsira. Bahkan kami banyak menzalimi diri kami sendiri. Faghfirli, maka ampunilah ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka apabila engkau tidak mengampuni kami ya Allah, siapa lagi kecuali engkau. Maka hadirin yang mulia, menjadi orang yang pemaaf,
menjadi orang yang memaafkan orang lain dan senantiasa meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, maka ini adalah merupakan akhlak yang sangat terpuji. Karena kaum muslimin, kita ini tidak ada yang suci. Kita ini makhluk yang penuh dengan dosa, kesalahan. Maka Allah ingatkan kita, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian merasa suci, merasa tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, sehingga kalian tidak mau meminta maaf kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum, huwa ya'lamu liman ittaqa. Dialah Allah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa dan paling suci di antara kalian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar atas dosa-dosa kita. Karena setiap musibah yang datang di negeri ini, keadaan-keadaan yang buruk yang datang ke negeri ini, belum sejahteranya, belum adilnya pemerintah, jangan kita salahkan pemerintah. Jangan kita salahkan masyarakat belum sejahteranya bangsa ini. Salahkan diri kita masing-masing. Masih banyak dosa yang kita lakukan. Karena setiap musibah, setiap keburukan yang datang adalah karena dosa-dosa kita. Awalam yahdi lil ladzina yarisunal ardu min ba'di ahliha allau nasya'u asabnahum bi dzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah satu penduduk negeri dia tidak sadar, tidak cukup peringatan-peringatan dari Allah? Dulu ada satu negeri kaum Sabah, ada satu negeri kaum Ad, ada satu negeri kaum Samud, di mana kaumnya Allah timpakan musibah, Allah lenyapkan mereka. Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim. Musibah itu datang, azab itu datang karena dosa daripada penduduk negeri itu. Wa natba'u ala qulubihim, karena dosa yang terus menumpuk di hati, noda-noda hitam. Setiap perbuatan dosa akan ada titik hitam dalam hatinya, kata Nabi, dan dia tidak bertaubat, tidak beristighfar, maka noda hitam akan terus menempel sehingga hatinya tertutup. Wa natba'u ala qulubihim, terkunci hatinya, pendengaran hatinya tertutup, pandangan hatinya, basirahnya tertutup. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, maka pendengaran hatinya tidak berfungsi lagi. Azan berkumandang 5 kali, dia tidak terdengar. Masjid di depan mata, tidak terlihat lagi itu masjid. Rugi orang yang senantiasa berbuat dosa. Maka akhlak Rasulullah yang paling mulia adalah Rasulullah ini menghambakan diri kepada Allah. Qala inna ma'ana abdun, aku ini adalah hamba. Rasulullah tidak memunculkan atau menyebarkan eksistensi dirinya, siapa saya, tidak. Rasulullah punya sifat tawadu, senantiasa merasa lemah, merasa orang yang tidak baik, merasa orang yang banyak dosa. Inilah sifat akhlak yang harus kita teladani. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, khutbah Jumat pada siang hari ini ada manfaatnya. Masih banyak akhlak Rasulullah, yaitu akhlak lahir, amar ma'ruf nahi mungkar, rasa syukur, rasa tawakal. Ini tidak cukup waktunya yang saya sampaikan. Maka pentingnya majelis taklim wa ta'lum di masjid ini mengkaji tentang akhlak, tentang tauhid dan semuanya, pilar-pilar tentang keimanan, tentang ajaran Islam perlu disampaikan kepada umat ini, kepada masyarakat, untuk saling ingat mengingatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.